Halo Halo Sobat Sobat Aviasi, Aviasi, balik lagi bareng kita di sini dengan saya Feiza. dan saya Nafisa. Wah, Naf, kayaknya pembahasan kita kali ini seru banget nih. Setuju banget Faye, episode kali ini kita akan bahas tentang udara loh. Hah? Udara, Naf? Maksudnya gimana tuh? Jadi, kita akan membahas kedaulatan udara yang dimana itu bukan cuma soal teori di atas kertas, tapi ini soal memahami jantung dari industri juga. Setuju banget, gue makin gak sabar kita diskusi tentang ini, Naf. Yaudah yuk, gaskeun! Nah, teman-teman, kalau kita merujuk pada buku PS Butuan yang judulnya Fundamentals of Air Transport Management, manajemen itu bukan cuma pelengkap, tapi merupakan fondasi operasional yang aman dan menguntungkan. Tanpa manajemen yang sistematis, risiko industri ini bisa makan kita hidup-hidup. Nggak main-main kan, makanya kali ini kita akan kupas tuntas topik kedaulatan udara di tengah pusaran Open Sky dan ASEAN Single Aviation Market atau bisa disebut juga dengan ASAM. So, pasang headphone kalian karena kita akan segera take off menuju zona diskusi. Oke Naf, kita mulai dari fondamennya. Kedaulatan ruang udara itu punya doktrin klasik Sius et Solem, Ius SSK et Solem. Tapi seiring lahirnya konferensi Chicago 1944, prinsip ini jadi makin formal. Betul Faye, kalau kita bahas pada pasal 1 Konvensi Chicago 1944, dunia itu mengakui prinsip complete and exclusive sovereignty. Nah, mari kita bedah lebih dalam menggunakan teori yang dikemukakan oleh Peter P.C. Hanapel dalam bukunya yang berjudul The Law and Policy of Airspace and Outer Space. Dalam buku tersebut, Hanapel mengemukakan teori bahwa ruang udara itu memiliki karakter hukum publik. Teorinya secara jelas menegaskan bahwa hak kedaulatan sebuah negara atas ruang udaranya lebih dari sekedar hak administratif. Kedaulatan ini sebenarnya memberikan kekuasaan hukum yang absolut kepada negara untuk mengatur, mengawasi, bahkan memberikan akses siapapun demi kepentingan nasional yang mutlak. Dengan demikian, pesawat asing tidak bisa sembarang masuk tanpa izin resmi dari otoritas kita. Dan buat Indonesia, ini harga mati, seperti yang dibahas Adi Kusumaningrum dalam buku Kedaulatan Negara di Ruang Udara. Kedaulatan udara adalah instrumen vital untuk melindungi integritas wilayah kita. Ingat, kedaulatan kita itu satu kesatuan, darat, laut, dan udara sesuai deklarasi Juanda dan UNCLOS 1982. Benar. Bahkan dalam buku Hukum Udara karya Adi Kusumaningrum dan Wisnu Putra ditegaskan bahwa kedaulatan di ruang udara nasional itu bersifat non-negosiasi. Jadi meskipun ada tekanan liberalisasi komersial, kendali tetap harus di tangan kita sebagai negara kepulauan terbesar. Sekarang mendarat ke aturan domestik kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Ini kitab suci kita di Itel Trisakti ya. Bab 6, 7, dan 8 itu kuncinya. Hubungannya sama operasional juga erat, Faye. Menurut buku Avicenna yang berjudul Penerbangan Sipil, otoritas nasional harus berperan sebagai regulator tertinggi dalam menjaga standar operasional dan pengawasan. Kalau otoritas kita lemah, standar keselamatan kita juga akan kegulung sama arus pasar bebas. Belum lagi soal identitas pesawat di bab 8, pandangan Profesor Ronald H. Bartsch dalam International Aviation Law A Practical Guide menjelaskan bahwa pendaftaran dan kebangsaan pesawat itu krusial banget karena menentukan yurisdiksi hukum. Jadi, kalau ada insiden di atas sana, status kebangsaan pesawat itulah yang nentuin hukum negara mana yang berlaku. Jadi jelas ya, regulasi nasional itu benteng hukum supaya kita nggak cuma jadi penonton saat aktor transaksional itu masuk.
Tapi hati-hati Naf, kita nggak bisa naif karena Open Sky ini seperti pedang bermata dua. Benar, di satu sisi menurut Matthias Finger dan Kenneth Button dalam Air Transport Liberalization, sisi positifnya adalah terciptanya alokasi sumber daya yang efisien. Pasar jadi kompetitif, rute makin banyak, dan konsumen dapat harga lebih murah. Kita perlu juga merujuk pada teori pakar ekonomi penerbangan Peter Forsyth dalam bukunya yang berjudul Liberalization in Aviation, Competition, Cooperation, and Public Policy. Forsyth mengemukakan suatu teori yang menyoroti risiko fatal dari pasar bebas. Liberalisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan daya saing domestik dapat mengakibatkan penurunan drastis pada industri penerbangan lokal. Teorinya menerangkan bahwa maskapai penerbangan nasional kita akan terpaksa bersaing dengan maskapai dari luar negeri yang memiliki struktur biaya operasional yang lebih efisien dan didukung dengan modal yang besar. Jika kita membuka pasar secara besar-besaran tanpa persiapan yang tepat, dampak dominosnya adalah maskapai nasional bisa runtuh, terjadi deindustrialisasi, dan pada akhirnya Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara lain. Nah, ini yang paling ngeri, ASAM atau ASEAN Single Aviation Market. Indonesia punya risiko besar cuma jadi feeder atau sekedar pengumpan buat hub tetangga. Bener banget, Faye. Ini sangat sejalan dengan teori dan analisis integrasi penerbangan di kawasan Eropa yang dibahas secara komprehensif oleh Elmar M. Gimula dalam bukunya International and EU Aviation Law. Gimula menunjukkan bagaimana integrasi bisa membuat rute-rute gemuk dimonopoli oleh maskapai yang paling efisien. Iya, dan sebagai perbandingan, kita juga harus mengambil pelajaran berharga dari kegagalan liberalisasi di Afrika yang dikenal sebagai keputusan Yamoussoukro yang dianalisis oleh Charles E. Schlumberger dalam bukunya Open Skies for Africa Implementing the Yamoussoukro Decision. Inti dari kedua buku tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi pasar bebas suatu wilayah seperti ASAM ini sangat tergantung pada kekuatan infrastruktur darat dan sistem navigasi negara tersebut. Jika modernisasi infrastruktur bandara dan sistem navigasi Indonesia berjalan lambat, maka kedaulatan ekonomi kita akan terancam. Akhirnya, bandara internasional kita hanya akan berfungsi sebagai bandara feeder atau sekedar tempat transit bagi penumpang yang menuju bandara utama di negara tetangga seperti Changi di Singapura atau KLIA di Malaysia. Terus solusinya gimana dong? Secara strategis, pemerintah kita harus tegas menjaga prinsip cabotage. Itu adalah strategi pertahanan ekonomi yang non-negosiasi. Jangan kasih izin maskapai asing melayani rute domestik. Betul, balik lagi ke poin PS Subgutufan, maskapai nasional kita wajib melakukan transformasi SDM dan efisiensi operasional. Konsolidasi itu penting supaya kita punya daya tawar di tingkat global. Kesimpulannya, kedaulatan di ruang udara merupakan elemen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari keseluruhan integritas wilayah kita. Terdapat sebuah teori yang dijelaskan oleh Adi Kusumaningrum dalam bukunya yang berjudul Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional. Teori tersebut menegaskan bahwa setiap negara diwajibkan untuk memiliki otoritas dan kontrol penuh atas ruang udaranya sendiri. Kontrol yang penuh ini lebih dari sekedar urusan bisnis, tetapi juga untuk memastikan aspek keamanan dan pertahanan nasional dari ancaman luar. Oleh karena itu, dalam menghadapi tekanan pasar bebas ASAM ini, pemerintah Indonesia harus tetap waspada dan tidak dengan mudah menyerahkan seluruh hak kebebasan penerbangan atau freedoms of the air kepada pihak asing demi menjaga kepentingan bangsa. Wah, nggak kerasa nih diskusi kita, saking serunya. Semoga bermanfaat ya bagi semua sobat aviasi, dan terima kasih juga buat para pakar yang karyanya sudah membimbing diskusi kita hari ini. Saya Feiza dan saya Nafisa pamit undur diri. Sampai jumpa di udara. Safe flight semuanya.